Halo sahabat Ronald Kulit Abang Channel dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita pada video kali ini, yaitu video tentang cara pembuatan jalan hauling di lokasi tambang. Dan rencana jalan hauling yang kita akan buat pada saat ini yaitu dengan panjang 1200 meter dan lebar bukaan sekitar 20 meter. Pembuatan jalan hauling di tambang merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang, karena jalan hauling di tambang itu digunakan selama tambang beroperasi. Setelah tim sudah melakukan survei topografi, maka sudah menghasilkan peta topografi yang menunjukkan elevasi, kontur tanah, dan fitur-fitur lain di area yang akan dilalui jalan hauling. Dari hasil survei topografi, titik 1, 2, 3, dan 4 memiliki perbedaan elevasi yang signifikan. Dan setelah semuanya sudah dikoordinasikan dengan matang antar departemen yang terlibat di dalam proyek pembuatan jalan hauling ini, maka pada hari ini, hari pertama kita mulai land clearing. Disinilah titik awal land clearing dimulai. Setelah melakukan briefing singkat dengan operator dan pengawas, maka di hari yang pertama ini kita menggunakan dozer sebagai alat berat untuk melakukan land clearing. Pada hari kedua land clearing, pada saat ini dozer sudah berada di titik nomor 2. Dan di titik nomor 2 ini adalah sungai. Tetapi untuk pada saat ini karena musim panas, sungai dalam keadaan tidak berair atau kering. Dorongan-dorongan dozer ini mengikuti pita yang sudah dipasang oleh tim survei. Dan pada saat ini dozer mengalami sedikit kesulitan karena mendorong di posisi yang menanjak. Dorongan dozer ini adalah untuk sekedar membuka jalan sehingga bisa menemukan pita-pita yang sudah terpasang oleh tim survei. Dan akhirnya di akhir shift di hari yang kedua ini, dozer telah berhasil melakukan land clearing sampai ke ujung jalan. Land clearing yang dilakukan sampai pada hari yang kedua ini tentulah belum sempurna, belum sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh tim survei, terutama batas kiri dan kanan jalan. Di hari berikutnya kita sudah menambah 2 unit ekskavator standar untuk membantu melakukan land clearing, terutama di sisi kiri kanan jalan yang masih terdapat pohon-pohon besar yang tidak bisa didorong oleh dozer. Sementara 2 unit ekskavator standar merobohkan pohon-pohon besar yang tidak bisa ditumbang oleh dozer. Dozer kali ini melakukan penimbunan di area sungai. Rencananya di area sungai ini kita akan pasangkan gorong-gorong. Perbedaan elevasi dari dasar sungai ke permukaan jalan sekitar 10 meter. Miring pang sudah itu sebenarnya. Terus. Alhamdulillah, rabah juga. Setelah beberapa hari melakukan penyesuaian batas kiri dan kanan jalan, akhirnya kita sudah bisa menentukan posisi badan jalan tepat berada di tengah bukaan yang ada. Hari ini kita mulai menyesuaikan elevasi jalan, karena terdapat perbedaan-perbedaan elevasi di titik-titik tertentu yang cukup signifikan. Seperti yang terlihat pada video drone kali ini, disinilah titik yang paling rendah, yaitu di posisi sungai. Material yang dipakai untuk menimbun bagian-bagian jalan yang belum sesuai elevasinya, diambil dari bagian jalan yang lain yang cukup tinggi elevasinya. Jadi kita menerapkan sistem cut and fill. Sistem cut and fill ini sangat efektif dan efisien, karena sangat menghemat biaya pembuatan jalan ini. Ini adalah bagian jalan yang dipotong untuk diambil materialnya dan menimbun bagian jalan yang rendah. Di bagian sisi jalan yang lain, setelah motor grader menggunakan rippernya untuk menggemburkan tanah, selanjutnya dengan menggunakan blade gradernya bisa memindahkan material dari elevasi yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah untuk menyesuaikan elevasi jalan dengan efisien. Setelah area sungai ini sudah diuruk dengan material tanah, dengan ketinggian urukan kira-kira 7 meter, maka dinding urukan tanah ini dikhawatirkan akan longsor atau tergerus air hujan di kemudian hari. Oleh karena itu, kita mengantisipasi dengan cara menyusun batu di pinggiran
atau sisi kiri dan kanan urukan tanah tersebut, supaya bisa menahan gerusan air hujan dan potensi longsor di kemudian hari. Di sisi lain dari pembuatan jalan hauling baru ini, motor grader masih merapikan dan membentuk permukaan jalan sesuai dengan desain. Bentuk jalan hauling yang baik adalah sisi tengah harus lebih tinggi daripada sisi kiri dan kanan jalan. Tujuannya supaya ketika cuaca hujan, maka air tidak akan menggenang di tengah jalan dan akan mengalir ke pinggiran dan akan masuk ke lubang sump yang akan dibuat nanti. Dengan demikian, jalan tidak akan rusak dan bonyok karena genangan air hujan. Setelah sudah dipastikan bentuk dan elevasi jalan sudah sesuai dengan desain yang ada, maka pengerasan jalan dengan menggunakan batu sudah siap dimulai. Stok batu yang kita miliki di sini tidak banyak dan juga batunya tidak terlalu keras. Juga ukuran batu bervariasi, mulai dari ukuran sehalus pasir sampai ukuran batu berdiameter 70 cm bercampur menjadi satu. Itulah sebabnya butuh keahlian khusus untuk menghampar batu yang seperti ini. Kita lebih memilih eksavator untuk menghampar ketimbang doser. Dengan pertimbangan, walaupun lebih cepat menggunakan doser, tapi dengan menggunakan eksavator, penggunaan batu menjadi lebih irit. Karena jika menggunakan doser akan lebih banyak batu yang terbuang ke samping kiri dan kanan jalan. Setelah pengerjaan sudah dilakukan beberapa minggu, inilah hasil sementara yang bisa dipantau dari udara dengan menggunakan drone. Untuk saat ini, pencapaian pekerjaan sudah mencapai kira-kira 65%. Masih ada 25% untuk pengerasan jalan dengan menggunakan batu, dan 5% untuk mengerjakan tanggul kiri dan kanan jalan, dan 5% faktor lainnya seperti perapihan hamparan batu sampai ke tepi jalan, dan pemadatan menggunakan kompaktor. Sejauh ini ada beberapa kendala yang dihadapi. Kendala yang paling dominan adalah faktor cuaca. Ketika cuaca hujan dan berangin, maka pekerjaan tidak bisa dilakukan karena akan merusak pekerjaan sebelumnya. Terlebih, faktor keselamatan untuk operator dan alat berat yang digunakan dikhawatirkan pohon di samping kiri dan kanan jalan bisa roboh menimpa operator dan alat berat. Faktor lain adalah kerusakan pada alat berat yang sedang digunakan. Keselamatan adalah yang utama. Ini akibat salah posisi pembuatan tanggul, makanya dirombak lagi nih. Inilah kalau tidak hati-hati dalam mengarahkan alat dan operator juga kurang menerima informasi yang tepat, maka akan terjadi kesalahan seperti ini. Ini sekitar ada berapa meter ini? Lebih dari 20 meter ini harus dirubah lagi posisinya karena salah posisi, menyempit jalan karena tanggul masuk ke dalam badan jalan, makanya harus dibongkar lagi tanggulnya dan dirapikan lagi. Ya, ini supaya menjadi perhatian bagi operator dan pengawas supaya lebih teliti lagi dalam mengarahkan alat mengikuti sesuai pita. Nah, ini sudah ada pita ini. Ini sampai ke sana, di ujung sana ada pitanya yang nggak terlalu kelihatan ya. Ada pitanya ini. Oke, kita buat kembali. Pengerasan jalan menggunakan batu tetap dilanjutkan. Ada beberapa dump truk datang silih berganti untuk membawa batu.
Sementara doser tetap melevelkan permukaan jalan yang masih belum rata, dan eksavator yang lain mengerjakan penyelopan tanggul pengaman di sisi kiri dan kanan jalan. Proses sloping tanggul di pinggiran jalan, merapikan tanggul harus benar-benar lurus. Walaupun belum selesai 100%, tapi inilah hasil yang sudah dicapai. Badan jalan sudah selesai pengerasan dengan menggunakan batu. Sisi kiri dan kanan jalan sudah dibuatkan tanggul pengaman dengan ukuran yang sesuai dengan peraturan pemerintah melalui Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018, pasal 98 ayat 2. Pada setiap jalan tambang atau produksi tersedia tanggul pengaman di sisi luar badan jalan dengan tinggi sekurang-kurangnya 3/4 diameter roda kendaraan terbesar dan memperhitungkan potensi air limpasan dan atau material lepas yang dapat masuk ke jalan. Pemasangan gorong-gorong dikomandoi Pak Edo dengan 4 pengawas masang semua. Digali dulu lah. Operator Eri. Setelah selesai pemasangan gorong-gorong yang terbuat dari beton, eksavator yang lain langsung merapikan lagi bekas galiannya. Kemudian kompaktor langsung melakukan pemadatan. Setelah semua itu sudah dilakukan, masih ada pekerjaan lagi yang tidak kalah pentingnya yang harus dilakukan sebelum jalan ini bisa digunakan, yaitu setiap titik di jarak 50 meter atau 100 meter, tanggul sisi kiri dan kanan jalan harus dibuka untuk menjadi jalan air yang keluar dari badan jalan menuju ke sump atau parit yang sudah dibuat di belakang tanggul. Semua itu dilakukan dalam upaya menjaga agar jalan hauling yang baru dibuat ini tidak cepat rusak karena tergerus air ketika hujan. Setelah semua bagian jalan sudah dilakukan pengerasan dengan menggunakan batu, tanggul pengaman sudah dibuat sesuai ketentuan regulasi, drainase sudah tersedia, tiba saatnya untuk memasang rambu-rambu jalan. Rambu-rambu jalan yang dibutuhkan antara lain rambu yang menunjukkan batas kecepatan, arah jalan, giveaway, dan informasi penting lainnya. Rambu-rambu ini harus dipasang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah semua rambu terpasang lengkap, maka akan dilakukan commissioning atau uji coba kelayakan. Melakukan uji coba jalan dengan kendaraan berat untuk memastikan kelayakan jalan. Uji coba ini dilakukan untuk memastikan bahwa jalan hauling mampu menahan beban kendaraan berat dan aman untuk dilalui. Setelah selesai melakukan uji coba dan dinyatakan siap, maka kita sebagai pihak yang membuat jalan hauling ini sudah bisa menyerahkan jalan hauling kepada pihak yang bertanggung jawab untuk operasional dan pemeliharaan. Demikian video cara pembuatan jalan hauling di tambang kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika tidak keberatan, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan berikan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih. Salam K3.